Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faizalina Pramudia, NIM 131201018, Prodi 1 PGSD Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan sedikit bercerita mengenai legenda Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu tujuan wisata yang sangat populer di Pulau Bali. Tempat ini memiliki nama lengkap Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Taman ini mulai dibangun pada tahun 1992 dan diresmikan pada tahun 2018. Taman Garuda Wisnu Kencana menempati lahan seluas 67 hektar di wilayah Jimbaran, Provinsi Bali. Garuda Wisnu Kencana selama berabad-abad menjadi legenda rakyat Bali yang masih diceritakan turun-temurun. Pada zaman dahulu di Pulau Bali, hiduplah seorang resi sakti yang bernama Resi Kasyapa. Beliau memiliki 2 orang putri. Putri yang pertama bernama Kadru dan putri yang kedua bernama Winata. Suatu hari, Resi Kasyapa memberikan kedua putrinya masing-masing sebutir telur berwarna putih dan besar. Kadru dan Winata, jagalah telur-telur itu. Apapun yang menetas harus kalian rawat seperti anak-anak kalian sendiri, ucap Resi Kasyapa kepada kedua anaknya. Siap ayahanda, jawab Kadru dan Winata. Setelah beberapa bulan, telur-telur itu menetas. Telur milik Kadru menetas melahirkan 9 ekor naga, sedangkan telur milik Winata menetas dan melahirkan seekor burung. Burung tersebut ia namai dengan Garuda. Memelihara 9 ekor naga membuat Kadru kewalahan dalam merawatnya. Setiap hari 9 ekor naga itu selalu ribut dan berlarian ke sana kemari. Sedangkan Winata setiap hari dengan sabar memelihara Garuda. Dia memberikannya makan dan membantunya untuk belajar terbang. Rasa dengki selalu menghinggapi manusia yang berhati buruk. Demikian juga dengan Kadru. Setiap hari yang melihat Winata tidak pernah kerepotan merawat Garuda. Kadru pun merasa dengki. Dia pun mencari rencana jahat agar Winata mau merawat 9 ekor naga miliknya. Keesokan harinya, Kadru pun menemui ayahnya. Ayahanda, seumur-umur, baik saya maupun adinda Winata belum pernah melihat kuda Uca Iswara. Bila mana ayahanda berkenan mendatangkan kuda Uca Iswara kemari, kami akan bisa melihatnya, ucap Kadru kepada ayahnya. Resi Kasyapa pun menjawab, baiklah, besok aku akan panggil kuda Uca Iswara itu kemari. Setelah menemui ayahnya, Kadru kemudian menemui adiknya Winata. Adinda, ada kabar gembira. Besok, ayah akan memanggil kuda Uca Iswara kemari. Selama ini, kita belum pernah melihat kuda yang bisa terbang itu, ucap Kadru kepada Winata. Wah, benarkah? Selama ini, kita hanya mendengar namanya, tapi belum pernah melihat wujud aslinya, jawab Winata kepada kakaknya. Nah, bagaimana kita main tebak-tebakan saja? Apa warna kuda itu? Tapi, yang kalah harus mematuhi perintah yang menang. Bagaimana? Ucap Kadru. Winata pun menyetujui usulan kakaknya. Kadru menebak warna hitam, sedangkan Winata menebak warna putih. Kadru lalu menemui anak-anak naganya. Dengar ya kalian, aku baru saja bertaruh dengan Winata tentang warna kuda Uca Iswara. Aku menebak warna kuda itu hitam, sedangkan Winata menebak warna putih, kata Kadru pada anak-anak naga itu. Aduh ibu, warna kuda itu putih, jawab dari salah satu anak naga itu. Tahu dari mana kamu warna kuda itu putih? Tanya Kadru. Tadi aku bertanya kepada kakek Resi Kasyapa. Wah, pasti kita kalah ibu,
ucap anak naga itu. Kadru yang mendengarnya pun marah. Lalu ia memerintahkan anak-anak naganya untuk mencegah kuda uca Iswara sebelum datang dan menyerangnya dengan semburan api, sehingga warna kuda menjadi hitam. Keesokan harinya, kuda uca Iswara dalam perjalanan menuju rumah Resi Kasyapa. Ketika masih dalam perjalanan, tanpa disadari oleh kuda uca Iswara, 9 naga itu menyemburkan apinya. Akibatnya, tubuh kuda uca Iswara berubah yang awalnya putih menjadi hitam lebam. Kuda uca Iswara pun sampai di rumah Resi Kasyapa. Lihatlah Adinda, warnanya hitam. Nah, mulai sekarang kamu harus memenuhi semua perintahku, ucap Kadru kepada Winata. Setelah itu, sesuai perjanjian, Winata harus mengurus 9 ekor naga, sedangkan Kadru setiap harinya hanya bermalas-malasan. Selama bertahun-tahun, Winata harus memelihara 9 ekor naga tersebut. Sampai suatu ketika, Garuda yang sudah mulai tumbuh dewasa bertanya kepada ibunya Winata, "Ibu, kenapa harus repot-repot mengurus 9 ekor naga itu? Padahal mereka bukan anak-anak ibu," tanya Winata. Tanya Garuda kepada Winata. Winata pun mulai menceritakan asal-usulnya, sehingga dia terpaksa mengurus 9 ekor naga milik Kadru. Garuda yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah. Lalu dalam keadaan marah itu, Garuda langsung menghampiri 9 naga itu. Mereka bertarung dengan sangat dahsyat. Cakar Garuda yang sangat kuat dan bisa terbang mampu mengalahkan 9 ekor naga tersebut. Burung ini berhasil melukai para naga itu. Bahkan sisik-sisik yang melindungi tubuh naga itu sampai terkelupas. Lalu datanglah Kadru menghadiri mereka semua. "Hai Garuda, walaupun kamu sudah mengalahkan anak-anakku, itu tidak akan membuat ibu menjadi bebas. Jika kamu ingin ibumu bebas, kamu harus membawa titah Amarta dan kau berikan kepada anak-anakku," ucap Kadru kepada Garuda. Garuda pun menyanggupi permintaan Kadru. Titah Amarta merupakan air keabadian. Siapapun yang meminum air itu, walaupun hanya setetes, akan hidup abadi. Garuda lalu terbang menjelajahi 7 samudra mencari titah Amarta. Selama berhari-hari, air keabadian yang dicarinya tidak dapat ditemukan. Hingga pada akhirnya, Garuda bertemu dengan Dewa Wisnu. "Hai burung, sudah berhari-hari kamu menjelajahi 7 samudra. Sebenarnya apa yang kamu cari?" tanya Dewa Wisnu. Garuda menjelaskan tujuannya mencari titah Amarta. Ternyata Dewa Wisnu dapat memberikan air tersebut, tapi dengan syarat Garuda harus menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Garuda menyetujui syarat dari Dewa Wisnu, lalu kembali pulang untuk menemui Kadru dan memberikan air titah Amarta yang diberikan oleh Dewa Wisnu. "Wah, kamu berhasil menemukan titah Amarta. Dengan ini aku bebaskan ibumu," kata Kadru. Ketika Kadru akan memberikan cangkir berisi air titah Amarta, tiba-tiba datanglah Dewa Indra dan merebut cangkir tersebut. Sebagian air itu jatuh ke rumput ilalang berdaun tajam. 9 naga berebut menjilati rumput ilalang. Namun sayang, rumput ilalang yang berdaun tajam membuat lidah naga terbelah menjadi 2 di tengahnya. "Itulah hukuman kalian yang berbuat serakah dan suka memperbudak orang lain. Mulai sekarang, seluruh keturunan dari kalian akan memiliki lidah bercabang sebagai pelajaran bagi siapa saja yang berani buat sewenang-wenang di muka bumi ini." Garuda juga memenuhi janjinya kepada Dewa Wisnu dan mengantarkan Dewa Wisnu ke seluruh penjuru bumi dan langit. Sejak itulah, sang Garuda kemudian dikenal dengan julukan Garuda Wisnu Kencana. Kegigihan membebaskan ibunya dari perbudakan mengilhami para pendiri bangsa ini. Mereka menggunakan burung Garuda sebagai simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.